Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Dr. Dimas, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Kali ini saya akan membahas tentang kista Bartholin. Ya. Kista Bartholin ini cukup sering dikeluhkan oleh banyak wanita dan biasanya seorang perempuan datang dengan benjolan di bibir kemaluan yang mengganggu, yang keluhannya itu dengan nyeri yang sangat mengganggu, kemudian membuat pasien tadi tidak nyaman untuk duduk maupun berdiri. Mungkin supaya lebih enak, saya akan berikan contoh gambarnya supaya teman-teman ada bayangan seperti apa dan di mana lokasi kista Bartholin yang saya sampaikan ini. Oke, jadi secara normal di bibir kemaluan seorang perempuan itu ada namanya saluran kelenjar Bartholin di sebelah kiri dan juga sebelah kanan, ya. Dan normalnya saluran dan kelenjar ini mengeluarkan cairan. Bila tidak ada pembuntuan normal, maka tidak akan ada pembesaran, ya. Namun karena satu hal misalnya yang paling sering itu adalah infeksi, bisa terjadi pembuntuan saluran tadi sehingga terjadi akumulasi cairan dan membentuk kantong begitu ya, membentuk kantong yang biasanya mulainya itu ukurannya kecil dan tidak ada rasa nyeri. Namun sering saya perhatikan bahwa pasien yang datang itu sudah dengan kondisi yang sudah cukup besar ya kistanya ya. Mungkin karena tidak ada keluhan, tidak nyeri, pasien itu datang dengan ukuran yang sudah cukup besar dan biasanya sudah bukan lagi cairan tapi bercampur nanah. Nah, kondisi seperti ini kalau sudah bercampur nanah ini tentu ini sudah ada infeksi dari luar ya, sudah ada infeksi dari luar terkontaminasi sehingga bakteri yang ada di dalam, kuman yang ada di dalam menghasilkan produk berupa nanah dan biasanya berbau ya. Jadi sebenarnya apa penyebab kista Bartholin ini? Yang paling sering adalah infeksi. Biasanya infeksi akibat misalnya terkontaminasi dari anus ya, dari saluran buang air besar, atau infeksi karena hubungan seks atau perilaku seksual yang kurang baik ya. Ukuran kista Bartholin ini teman-teman biasanya dimulai dari sebesar kelereng ya kecil begitu ya, kira-kira hanya 1 cm sampai 2 cm dan biasanya tidak nyeri. Tapi karena kebiasaan pasien-pasien budaya di Indonesia ya, kalau tidak ada keluhan tidak periksa ke dokter gitu ya, meskipun hanya benjolan kecil, biasanya dibiarkan sampai cukup besar dan bisa hingga sebesar telur ayam, bahkan ada yang sebesar telur bebek begitu ya. Dan kalau sudah sebesar itu sudah sangat besar kemungkinan itu isinya sudah nanah ya, sudah nanah dan biasanya nyeri sekali, jalan tidak enak, duduk pun tidak enak. Ini yang membuat pasien datang ke dokter kandungan, biasanya seperti itu. Nah, terapi kista Bartholin ini kalau kecil ya ukurannya, mungkin asalkan dalam pengawasan dokter itu tidak perlu dioperasi, artinya cukup dengan diberikan antibiotik yang spektrum luas ya, yang untuk banyak kuman, diberikan selama kurang lebih 5-7 hari dan diobservasi ukurannya. Kadang-kadang memang ada beberapa kasus dia bisa mengecil sendiri asalkan belum terjadi infeksi. Namun kalau sudah besar, sudah sudah berisi nanah, sudah ada keluhan nyeri, bahkan ada beberapa pasien yang sampai demam, itu tidak bisa kalau hanya dengan obat. Mau tidak mau nanahnya harus dievakuasi, dikeluarkan. Caranya dengan melakukan tindakan bedah minor atau bedah kecil gitu ya. Kita iris kulitnya, kita evakuasi nanahnya, kemudian kita bersihkan, kita cuci. Pada beberapa kasus tidak perlu ditutup lagi, dibiarkan terbuka, dijahit rawat perdarahan, kemudian dievaluasi setelah tindakan. Biasanya dia nanti akan secara perlahan akan menutup sendiri. Tujuannya apa? Kenapa tetap dibuka? Atau kadang-kadang diberi drainase ya, mungkin diberi kasa gitu ya untuk mengalirkan sisa cairan yang di dalam supaya tidak membuntu lagi, menumpuk lagi. Nah, kabar baiknya teman-teman, kista Bartholin ini kista yang jinak ya. Hanya kabar buruknya
sangat mudah sekali untuk kambuh lagi kalau tidak optimal perawatan atau tindakan pembedahannya. Misalnya sudah terjadi abses, sudah terlalu terlambat, kemudian datang sudah kondisi pecah, ya. Jadi dokter biasanya sudah kesulitan untuk mengevakuasi semua kapsulnya. Maka kapsul yang tersisa tadi, meskipun sudah dilakukan perawatan, sangat mungkin dia akan bisa menutup dan membentuk benjolan yang baru, ya, begitu. Namun bila datangnya belum terlambat, ya, masih belum pecah, belum terlalu besar, kapsulnya masih bisa dievakuasi, masih bisa diangkat secara keseluruhan, itu kecil kemungkinan untuk bisa berulang kembali. Ya, masalahnya kista Bartholin ini ada dua, kelenjar Bartholin ini ada dua. Ada yang sebelah kanan, juga ada yang sebelah kiri. Jadi bisa jadi yang kanan sudah selesai, yang kiri muncul. Jadi tergantung dengan perilaku higienitas pasien tersebut, ya. Apakah ada cara tersendiri untuk mencegah kista Bartholin ini? Sementara ini belum ada perlakuan khusus untuk mencegah kista Bartholin, ya. Tidak ada makanan atau perlakuan apa yang bisa mencegah, tidak ada. Karena memang murni karena infeksi. Jadi yang bisa dijaga adalah jaga kebersihan, perhatikan vulva vagina hygiene, perilaku seksual yang baik, tidak boleh ganti-ganti pasangan. Kemudian bila ada gejala keputihan yang mengganggu, infeksius, ya, berwarna kuning, itu segera melakukan pemeriksaan ke dokter supaya bisa segera diobati, supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi keputihan yang lebih lanjut. Meskipun keputihan itu ringan, tapi kalau dibiarkan akan terjadi masalah lain, ya. Seringkali juga begini, biasanya pasien-pasien saya yang datang itu sudah pernah ada kista Bartholin sebelumnya, kemudian pecah, tidak berobat ke dokter, dan datang dengan keluhan mungkin 6 bulan kemudian begitu, ya, datang dengan keluhan yang sama, ya. Biasanya memang yang karena ditahan-tahan kemudian pecah. Biasanya kalau sudah pecah itu keluhannya itu hilang karena kantong yang besar tadi udah kempes, sudah tidak ada peradangan gitu, ya. Dan biasanya pasien udah malas untuk meriksa ke dokter karena udah pecah. Nah, yang seperti itu sangat besar kemungkinan untuk kambuh. Jadi sebaiknya kalau memang ada benjolan di bawah, entah di kanan entah di kiri, dan memang itu meragukan ini termasuk kista Bartholin atau bukan atau apa, sebaiknya periksakan ke dokter. Dengan periksakan ke dokter lebih dini, bisa lebih tahu diagnosis pastinya apa dan bisa dilakukan tindakan lebih dini untuk mencegah komplikasi yang tidak perlu, ya. Jangan melakukan self diagnosis, ya, diagnosis sendiri dan mengobati sendiri dengan mencari artikel. Jangan, ya, pesan saya jangan melakukan seperti itu karena ya informasi yang teman-teman dapat dari Google itu tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sebaiknya diskusikan dengan dokter kandungan yang terdekat. Oke. Baik, saya rasa kali ini cukup sekian dulu untuk topik kista Bartholin. Singkat saja karena memang tidak terlalu ada poin-poin yang terlalu penting. Intinya adalah jaga kebersihan, kemudian bila ada keluhan segera periksakan diri ke dokter. Semoga bisa menambah wawasan, singkat, padat, dan jelas, ya. Silahkan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.